Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak serta jamaah, para pengurus masjid dan pengurus pasar, khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan syarahnya kitab Taushih yang Bapak bisa lihat yang tayang di layar. Dan kitab Bapak malam ini di halaman 160. Di halaman 160 baris ketiga dari atas ada kalimat wa faraiduha wa minhum man abbara anha bisyurut. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan dari rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita. Terutama Al-Fatihah ini juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang mempertahankan kehidupan dari serangan genosida. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan dan serta kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Rasulullah wa barakatuh mu'alibah kita wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha, dan fardu-fardunya sholat Jum'ah. Mohon dengan ekstra pemikiran kita yang sering Jumat di sini, sesepuh di sini, ini harus hafal betul. Karena di sini kalimat besarnya wa faraiduha, tetapi lihat di layar ay syurutu sihhati fa'liha, syarat sah melaksanakan Jumat. Ini syarat sahnya.
Matan tabasyartu intabal masyrutu. Jika saja syarat ini hilang, maka hilanglah kesahannya sholat Jumat. Dengan kata lain, kalau Jumat kita tidak memenuhi syarat-syarat yang ini, maka Jumatnya dianggap batal oleh hukum. Bagaimana supaya Jumat kita tidak batal di sini? Maka kita harus tahu dan memenuhi syarat-syarat melaksanakan Jumat. Wa minhum, dan sebagian ulama, man abar anha, ada yang mengungkapkan faraid itu bisyuruti, dengan syarat-syarat Jumat. Berapa syarat sahnya Jumat? Salah satu, yaitu ada 3. Hanya 3. Mohon diingat baik-baik. Ahaduha wasaniha khutbatani. Salah satunya dan yang keduanya ialah 2 khutbah. Nomor 1 dan yang nomor 2, syarat melaksanakan Jumat itu adalah adanya khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dengan terperinci. Yang pertama khutbah awal, yang kedua khutbah tsani. Syarat yang pertama khutbah awal, syarat yang kedua khutbah tsani. Namun khutbahnya ini qabla sholati ijma'an, dilaksanakan sebelum sholat. Itulah kesepakatan ijtima ulama bahwa khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat. Berbeda dengan khutbah Idul Fitri, berbeda dengan khutbah Idul Adha yang dilaksanakan khutbahnya itu setelah sholat. Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat, Jumat dulu baru sholat. Kenapa? Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Yakumul khatibu, harus berdiri orang yang khutbah, fihima, pada 2 khutbah. Syarat khutbah itu harus berdiri. Qadiran alal qiyam bihi. Kalau khotibnya masih sanggup berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan syarat khutbah harus duduk ya khatib antara 2 khutbah, untuk memisahkan adanya khutbah pertama dan khutbah kedua, dipisahkan oleh adanya yajlisu, duduk antara 2 khutbah. Bahkan qalal mutawalli, angkat bicara sahabat Imam Mutawalli, berapa lama duduknya khatib dalam 2 khutbah sebagai penyelang, memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, biqadri tuma'ninati, dengan sekedar tuma'ninah bainas sajdataini, antara 2 sujud. Antara 2 sujud itu, duduk antara 2 sujud yang sering kita baca kalimat apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Seukuran itulah
duduknya khatib ketika duduk antara dua khutbah. Apa yang harus dibaca selama ini bapak-bapak? Biasanya ada bacaan antara dua khutbah itu waktu duduk bacanya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau boleh saya tanya, kalau boleh saya tahu, bagi rahasia dong, bagi ilmu dong, dari mana anjuran baca salawat kepada Nabi Muhammad ketika khatib duduk antara dua khutbah? Ada kitabnya enggak? Yang ada kitabnya di sini lihat. Wa yusannu, dan disunahkan ayyakunal julusu, keberadaan duduk di antara dua khutbah itu biqadri suratil ikhlas, dengan ukuran lamanya membaca surat al-ikhlas, bahkan wa ayyaqra'aha, dan disunahkan membaca surat al-ikhlas fihi, di dalam duduk. Di kitabnya di sini jelas ketika duduk antara dua khutbah itu harus membaca surat al-ikhlas, bukan sholawat. Cari kitabnya yang menganjurkan sholawat. Dari dulu saya sudah ngomong begini sebelum ngaji ini, tapi ditanggapi dengan sebelah hati. Bahasanya giliran Haji Muthalib aja al-ikhlas mah, yang lain mah sholawat aja. Kalau yang lain sholawat, tanya referensinya kita bapak. Kalau al-ikhlas sudah jelas, biqadri surat al-ikhlas, seukuran lamanya membaca surat al-ikhlas, wa ayyaqra'aha, bahkan membaca surat al-ikhlas bihi, pada duduk antara dua khutbah. Ini kitabnya, bukan tulisan saya. Coba bapak sholat Jumat di Banten, sholat Jumat di kampung-kampung santri di daerah, pasti surat al-ikhlas yang dibaca, bukan sholawat. Bukan berarti saya benci sholawat, tetapi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan walau tarokal julusan, kalau seorang khatib itu tidak mau duduk, walau sahwan, walaupun dia lupa keenakan berdiri, maka lam tasihha khutbatuhu, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Karena kalau tidak diselang dulu berarti khutbahnya cuma satu khutbah, bukan dua kali khutbah. Sedangkan syaratnya khutbahnya itu adalah khutbatani, ada dua khutbah. Walau aja seandil qiyami, dan jika khatib itu tidak mampu berdiri, wa khataba qa'idan, lalu ia berkhutbah sambil duduk, au muttaji'an, atau sambil berbaring, au mustalqiyan, atau dia sambil telentang, sahha, maka sah khutbahnya. Khutbahnya sah, Jumatnya juga sah, walaupun khatibnya tidak berdiri. Khatib dalam keadaan posisi duduk, khatibnya berbaring, khatibnya telentang, maka khutbahnya sah dan sholat Jumatnya juga sah. Bahkan wajazal iqtida'u bih, dan boleh berjamaah dengan khatib yang khutbahnya duduk, bahkan khutbahnya berbaring.
Terus kalau khotbahnya duduk, penyelangnya bagaimana? Apakah kalau khotbahnya duduk, penyelangnya berbaring gitu? Kalau dari khotibnya berdiri kan penyelangnya duduk. Ini sekarang khotbahnya sambil duduk, penyelangnya gimana? Berbaring, berdiri. Kalau udah nggak mampu berdiri. Nah kalau penyelangnya berbaring bagi khotib yang dulu, lalu bagi khotib yang berbaring penyelangnya gimana? Hukum jangan dibikin ribet. Hukum diciptakan oleh ulama untuk memudahkan ibadah, bukan mempersulit ibadah. Maka silahkan diperhatikan, walau al-jahli, meskipun tidak tahu bihali dengan keadaan khotib itu, wahai khotbah qaidan, dan di mana ia khutbah sambil duduk. Seandainya dia khutbahnya sambil duduk, maka pas sholat, maka ia harus memisahkan bainal khutbataini, antara dua khutbah, bisa tatin dengan diam sejenak, la bittijain, tidak dengan berbaring. Jangan menggunakan akal, jangan menggunakan kalkulasi matematika. Kalau ada seorang khotib tidak mampu berdiri, dia khotbah dengan cara duduk, maka penyelang antar dua khotbah tetap dalam posisi duduk, cuma dia sakatin diam selama membaca surah Al-Ikhlas. Itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu apa yang menjadi rukun khutbah? Wa arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Sekali lagi saya ulangi tadi, ibadah jangan menggunakan logika matematika manusia. Karena logika matematika manusia pasti menjawab ketika khutbahnya berdiri, selangnya harus duduk. Ketika khutbahnya sambil duduk, selangnya harus berbaring. Itu logika matematika manusia. Matematika Allah tidak seperti itu. Seperti sini, rukun khutbah ada 5. Rukun khutbah yang 5 ini dibagi 2, antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Logika matematikanya manusia, kalau 5 dibagi 2, itu kebagiannya berapa? Pasti 2,5. Tapi matematika Allah, 5 dibagi 2 sama dengan 4. Mau ngerti atau tidak, itu matematikanya Allah. Saya tambahkan lagi, 1 ditambah 1 menurut matematika manusia jumlahnya berapa? Pasti 2. Tapi matematika Allah, 1 ditambah 1 sama dengan 28. Ada orang sholat sendirian, munfarid, dia tidak berjamaah karena sendirian. Tiba-tiba datang temannya 1 orang lagi, gabung menjadi berjamaah, berdua berjamaah. Pahala berjamaah berapa? Lebih banyak daripada 27. Berarti minimal 21 ditambah 1, 28. Begitu juga beribadah. Jangan gunakan matematika manusia. Kalau matematika manusia 5 ditambah 5 jumlahnya berapa?
Jawabannya cuma 1, 10. Kalau tidak 10 salah. Itu matematika manusia. Tapi Allah dalam ibadah tidak menggunakan matematika manusia 5 ditambah 5 berapa, tapi Allah menggunakan matematika Allah 10 itu berapa ditambah berapa supaya jadi 10. Maka kalau pertanyaannya 10 itu berapa ditambah berapa, jawabannya banyak. 1 ditambah 9 10, 2 ditambah 8 juga 10, 3 ditambah 7 juga 10, 4 ditambah 6 juga 10, dan lain sebagainya. Itulah matematika Allah. Artinya untuk masuk surga itu jalannya banyak. Bukan 5 kali 5 berapa, tapi 10 itu berapa ditambah berapa. Yuk kita lanjutkan. Awaluha hamdulillah. Rukun khutbah yang pertama adalah memuji kepada Allah. Dan memuji kepada Allah itu tidak mesti dengan kalimat alhamdulillah, tetapi boleh juga hamdan lillah atau nahmaduhu lillah, ahmadullah. Silakan dengan fi'il madhi, dengan fi'il mudhari, dengan isim masdar, dengan isim fa'il. Ana hamidun lillah, silakan. Yang penting pakai madah hamdu. Hamidullah, ahmadullah, alhamdulillah, ana hamidun lillah, terserah pakai sekat apa, yang penting madahnya kalimat hamdu, ha mim dal. Kalau yang selama ini sering kita lihat dan kita dengar kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, itu pakai sekat isim masdar, karena asal kalimat itu dari masdar. Summa sholatu ala rasulillah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puji kepada Allah itu tidak bisa lepas dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah komposisi integral. Tidak sah umat Islam hanya mengimani Allah tanpa mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam puji juga berbarengan ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah harus diikuti dengan kalimat Muhammadun Rasulullah? Bukankah syahadat juga ada dua? Ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak cukup dengan syahadat tauhid, sebelum ada syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu juga di sini, tidak cukup dengan memuji kepada Allah tanpa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal adzan, seperti halnya adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalat, dan membaca salawat. Wa tundabu, bahkan disunahkan ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunahkan diikuti dengan salawat alal ali, kepada keluarga Nabi, wasahbi, dan kepada sahabat Nabi, ma'asholati alaihi, serta membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi
sebut juga keluarganya, sebut juga sahabatnya. Maka sering dalam sholawat khutbah Jumat itu sebutan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walabduhuma, adapun lapatnya huruful lamdi alhamdi wa salat muta'ayyanun, itu ditentukan pala yujib syukrulillah. Tidak boleh kalimat hamdu tadi madah hamdu diganti dengan madah lain seperti asyukrulillah. Ada seorang khatib membaca khutbahnya bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi dia mengatakan al-asyukrulillah, maka itu dianggap pala yujzi'u, tidak sah khutbahnya. Walaupun maknanya sama, alhamdu memuji, asyukru juga berterima kasih memuji, tapi tidak bisa, harus alhamdu. Awis sana'u lillah, atau kalimat as-sana'u lillah, memuji kepada Allah juga tidak bisa, harus kalimat hamdu. Wala yakfi rahimallahu Muhammadan, dan tidak cukup dengan mengatakan yakfi rahimallahu Muhammadan, cukup rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, tidak, tetapi harus menggunakan kalimat ala nabi, bisolati ala nabi, harus menggunakan Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammadin. Sholli wa sallimnya disebut, Muhammadin juga harus disebut. Dan juga lihat selanjutnya, wa yata'ayyanu lafzul jalalah, ditentukan lafaz Allah itu menggunakan lafaz jalalah alhamdulillah. Tidak cukup dengan mengatakan fala yujzi'u alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahman rabbil alamin, tidak cukup. Walaupun rahman itu maknanya juga Allah, rahim juga Allah, tetapi tidak boleh alhamdulillahirrahimi rabbil alamin, tidak boleh, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. 1000 nama Allah tidak bisa menggantikan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, semuanya tidak bisa menggantikan lafaz Allah. Tetapi juga wala yata'ayyanu lafzu Muhammad, tidak ditentukan lafaz Muhammad, bal yakfi al-basyir aw an-nadhir aw an-nadhir, dan tidak boleh menggunakan domir. Ingat, saya pernah mendengar kayaknya khatib yang menggunakan domir, tidak menyebut Nabi Muhammad tetapi menggunakan domir, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu tidak bisa. Kena hiknya, domirnya kemana, sementara belum disebut nama Muhammad, tidak bisa. Kecuali di luar khutbah, Allahumma sholli wa sallim alaihi silakan, tapi di khutbah tidak bisa, harus Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Kena walal ityan bidomir bisolati ala nabi, tidak bisa menggunakan huruf domir dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bisa. Nah, ini baru dua Pak. Ternyata kalau dikaji runyam juga kan khutbah, ngeri-ngeri sedap. Dan Bapak harus tahu ini semua. Ketika Bapak tidak tahu ada khatib yang melanggar rukun-rukun ini dan Bapak diam, sementara Allah menganggap tidak sah Jumatan di sini, Bapak bertanggung jawab. Karena Bapak sebagai tokoh dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin. Masyarakat mungkin ditanya oleh
malaikat. Khutbah, kenapa kamu khutbah Jumat di Masjid Baitul Amin? Karena Masjid Baitul Amin lebih dekat ke pekerjaan saya. Kamu tahu syarat akun khutbah Jumat di Masjid Baitul Amin? Jamaah tinggal jalan. Saya mengikuti aturan pengurus yang ada di Masjid Baitul Amin. Ini selesai kalau jamaah. Seperti pilpres, kalau saya mau milih nomor 1 hanya mengikuti ijtima ulama, supaya nanti Allah bertanya kepada saya, Abdul Muthalib, kenapa kamu milih nomor 1? Saya katakan karena guru saya, kiai-kiai saya, ustaz-ustaz saya, habib-habib saya mengajak kami ijtima untuk memilih nomor 1. Alasannya tanyain aja beliau semuanya. Enak jawabannya. Summal wasiyatu. Kemudian yang ketiga, wasiat bertakwa. Nah, dalam kalimat wasiat ini juga terdiri daripada 2 unsur. Lihat di layar. Wahia, dan isi wasiat itu di dalamnya adalah imtisalu awamirillah, mentaati semua perintah Allah, wajtinabu manahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam rukun wasiat ada 2 narasi. Yang pertama, narasi mengajak jamaah untuk melaksanakan perintah Allah. Narasi kedua, melarang jamaah dari melakukan larangan Allah. Itu tidak cukup dengan 1. Itu 2 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Wala yata'ayyanu lafduha, dan tidak tentu lafaz wasiat itu ala sahih menurut qaul sahih. Adapun kalimatnya enggak ditentukan, maka fayakfi atiullah. Cukup wasiat itu dengan kalimat atiullah. Yang sering kita lihat dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Enggak mesti begitu, enggak mesti. Cukup atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Arti taat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bagaimana kalau pakai usikum wa nafsi bitaqwallah? Itu memang sudah baku, benar begitu. Tapi kalau mau kalimat atiullah itu tidak menjadi masalah, silakan. Atau ittaqullah, silakan. Rabi'uha, dan yang keempatnya rukun khutbah adalah qiraatu ayatin, membaca 1 ayat. Cuman lihat di layar, ayat yang mana yang memenuhi rukun khutbah dibaca. Dan keempat, ayatin mubhimatin maknan maqsudan, ayat yang punya dipahami makna dan tujuannya. Seperti Ad-Dariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya jelas, mengatakan tidak mungkin aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Narasinya jelas. Tidak boleh menggunakan ayat yang tidak muhimah maknan maksudan. Begitu baca ayat nun, cuma nunnya itu nggak boleh, walaupun nun itu 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, hamim, nggak bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tidak bisa, karena itu tidak ada mubhimahnya. Semua ulama mengatakan Alif Lam Mim Nun Hamim Kaf Ha Ya Shad maknanya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, tidak mubhimah maknan wa maqsudan. Fikih dahima, namun rukun khutbah yang membaca ayat ini cukup di salah satu di antara dua khutbah, maka diposisikan di sini wa yusannu, dan disunahkan ja'luha, memposisikan baca ayat itu fil awal, di khutbah pertama. Cuman ingat ba'da firaghiha, setelah khutbah pertama selesai, tidak cukup membaca ayatnya di tengah langsung disambung dengan ceramah, di akhirnya nggak membaca ayat lagi, nggak ditutup ayat lagi, itu tidak boleh. Karena di sini aturannya membaca ayat itu ba'da firaghiha, setelah khutbah pertama selesai semuanya baru ditutup dengan ayat, bukan di tengah, bukan di tengah. Wa khamisuha, dan yang kelimanya rukun khutbah adalah ad-du'a lil mu'minina wal mu'minat, berdoa untuk mukminin wal mu'minat fil khutbati tsani, dalam khutbah yang kedua. Cuman ingat doanya bi ukhrawiyin, dengan doa yang berurusan dengan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, Allah ampuni dosa kami mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan berikan kepada kami keridhaanmu serta surgamu, untuk tujuan akhirat, bahasanya akhirat. Jangan berdoa lil mu'minin wal mu'minat lid dunyawi, bukan. Dalam khutbah Jumat mudah-mudahan Pak Anu yang nyalon DPR MPR menjadi DPR MPR nanti berkantor di Kebon Sirih, jangan didoain lagi khutbah, itu lagi ibadah. Tasbihat Ad-Ra'i, dan itu keputusan yang disampaikan oleh Imam Ad-Ra'i wa ghairi. Nah, itulah rukun khutbah yang kelima. Sementara masih tersisa ada syarat sahnya khutbah. Tidak cukup dengan rukun khutbah, tapi ada syarat sahnya khutbah. Apa saja syarat sahnya khutbah? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.